Dan ternyata Tolha ditemukan jatuh di dalam lubang yang digali oleh orang-orang Quraisy dalam keadaan terluka parah. Ditemukan di dalam tubuh beliau itu ada 70 luka, mulai dari sabatan pedang, kemudian anak panah dan tombak, dan didapati jari-jari beliau itu putus. Beliau yang terluka parah dibawa kepada Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW mendoakan dengan berkata, Allahumma shfihi, Allahumma qawwihi. Ya Allah, sembuhkan Tolha. Ya Allah, kuatkan Tolha. Radhiyallahu ta'ala anhu. Dan termasuk hal yang unik dari Tolha ini, beliau ini memiliki hubungan yang dekat dengan Nabi SAW melalui jalur istri-istrinya. Beliau ini punya 4 istri, dan semua istri Tolha ini Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Alhamdulillah, kembali kita dalam program Srikaya Sejarah Singkat Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disponsori oleh Pempek Pamboyan cabang Assegaf. Mudah-mudahan dari kisah yang nanti akan kita dengar bisa banyak pelajaran yang kita dapatkan. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita akan sama-sama mendengarkan dan membaca sejarah singkat sahabat Nabi SAW yang bernama Tolha bin Ubaidillah At-Taimi Al-Qurashi radhiyallahu ta'ala anhu. Tolha bin Ubaidillah merupakan salah satu sahabat yang telah Nabi SAW jamin masuk surga. Dari 10 sahabat yang telah Nabi jamin masuk surga, salah satu di antara mereka adalah Tolha bin Ubaidillah radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau masih satu keluarga dan kerabat dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Adapun sebab keislaman beliau sendiri yang menceritakan bahwa suatu saat ketika beliau sedang berada di pasar di wilayah Busra, tiba-tiba ada seorang pendeta Yahudi yang berteriak dan memanggil, siapa di antara kalian yang berasal dari kota Mekah? Lalu aku pun berkata kepada sang pendeta, saya berasal dari kota Mekah. Lalu pendeta ini pun mengabarkan, apakah telah keluar orang yang bernama Ahmad? Lalu Tolha bertanya, Ahmad siapa? Ahmad bin Abdillah bin Abdul Muttalib. Dia adalah seorang nabi yang akan diutus di akhir zaman. Dan bulan ini adalah bulan keluarnya ia sebagai nabi. Mendengar cerita tersebut, Tolha pun langsung bersegera pulang ke kota Mekah. Setelah sampai di kota Mekah, ia pun bertanya kepada penduduk Mekah, apakah ada peristiwa yang terjadi di akhir-akhir ini? Maka beliau pun mendapat informasi dari orang-orang yang tinggal di kota Mekah, iya, Muhammad bin Abdillah tanabba. Muhammad bin Abdillah telah mengklaim dirinya sebagai orang yang menerima wahyu, dan mengikuti ia Abu Bakar Siddiq yang tidak lain adalah keluargamu. Maka Tolha pun langsung mendatangi Abu Bakar Siddiq dan mengklarifikasi apakah betul ia telah mengikuti Nabi Muhammad SAW. Dan Abu Bakar pun mengiyakan, dan ia pun berkata bahwa ia telah mengikuti Nabi Muhammad SAW. Dan Abu Bakar menawarkan kepada Tolha untuk segera mendatangi Nabi Muhammad dan menyatakan diri masuk Islam. Tolha pun pergi bersama Abu Bakar menemui Rasulullah SAW dan menyatakan diri masuk Islam dengan bersyahadat. Ia pun menceritakan kepada Rasulullah apa yang ia dengar dari pendeta yang ia temui di wilayah Busrah, dan Nabi pun senang dan bahagia mendengar cerita tersebut. Tolha bin Ubaidillah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau memang tidak ikut dalam perang Badar karena beliau sedang menjalankan misi lain yang Nabi SAW tugaskan kepada beliau. Saat beliau sampai ke kota Madinah, ternyata rombongan Nabi itu sudah beranjak pulang dari Badar, dan beliau absen dari peperangan Badar. Namun Nabi SAW tetap mencatat nama beliau dalam salah satu veteran perang Badar. Dan karena beliau tidak ikut dalam perang Badar, beliau tidak mau melewatkan perang-perang yang lain yang dihadiri oleh Rasulullah SAW. 1 tahun setelah Badar, pecahlah perang Uhud, dan beliau pun tidak mau absen lagi dari perang yang bersejarah ini. Dan beliau dikenal sebagai pahlawannya perang Uhud karena kepahlawanan beliau yang sangat amat luar biasa pada perang tersebut.
Sayyidina Abu Bakar Siddiq ketika menceritakan dan mengenang perang Uhud, beliau akan menjawab, yaumun li Tolhah. Perang Uhud adalah harinya Tolhah. Perang Uhud adalah perang yang mengangkat nama Tolhah karena betul-betul kepahlawanan yang luar biasa yang beliau tunjukkan pada perang tersebut. Diriwayatkan beliaulah yang menjadi tameng saat Nabi SAW digempur oleh orang-orang musyrik. Tubuh beliau pun harus rela terluka parah. Bahkan tangan beliau yang sempat menangkis pedang yang diarahkan ke Nabi SAW itu akhirnya putus. Jadi jari-jari beliau itu putus karena menangkis tebasan pedang yang diarahkan musuh ke arah beliau dan ke arah Nabi SAW. Dan beliau juga termasuk orang yang berjasa dalam melindungi Nabi di perang Uhud. Saat Nabi SAW mencari perlindungan ke tempat yang lebih aman dari serangan musuh, beliau menemukan sebuah batu besar yang ingin beliau naiki. Tapi karena tubuh yang sudah letih, darah yang cukup banyak keluar, sementara pakaian perang yang beliau pakai pun cukup berat. Karena di perang Uhud Nabi menggunakan 2 pakaian perang, 2 lapis pakaian perang. Jadi beliau agak kesulitan untuk bisa naik ke batu besar sebagai tempat perlindungan. Tolha yang menyaksikan kejadian tersebut, dengan inisiatifnya dia langsung membungkuk. Ia pun langsung memposisikan tubuh beliau agar bisa menjadi anak tangga untuk Rasulullah SAW dan memudahkan Nabi SAW naik ke atas batu besar tersebut. Nabi pun akhirnya bisa naik ke atas batu dan beliau pun tidak lupa berkata, aujaba Tolha. Tolha wajib masuk surga, kata Rasulullah SAW. Dalam riwayat lain, Nabi SAW berkata kepada Tolha, wahai Tolha, sambil mengisyaratkan ke arah belakang, ini ada Jibril. Dia memberitahu kepadaku bahwa nanti pada hari kiamat, kalau seandainya Tolha mengalami hal-hal yang sukar di hari kiamat, maka Jibril berjanji akan menyelamatkannya. Nah, inilah Tolha bin Ubaidillah, orang yang sangat amat luar biasa. Setelah perang Uhud, Nabi SAW memerintahkan sahabat untuk mencari keberadaan Tolha. Dan ternyata Tolha ditemukan jatuh di dalam lubang yang digali oleh orang-orang Quraisy dalam keadaan terluka parah. Ditemukan di dalam tubuh beliau itu ada 70 luka, mulai dari sabatan pedang, kemudian anak panah dan tombak, dan didapati jari-jari beliau itu putus seperti yang tadi sudah kita sampaikan. Beliau yang terluka parah dibawa kepada Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW mendoakan dengan berkata, Allahumma shfihi, Allahumma qawwihi. Ya Allah, sembuhkan Tolha. Ya Allah, kuatkan Tolha. Radiyallahu ta'ala anhu. Dan termasuk hal yang unik dari Tolha ini, beliau ini memiliki hubungan yang dekat dengan Nabi SAW melalui jalur istri-istrinya. Beliau ini punya 4 istri. Dan semua istri Tolha ini, itu saudari-saudari mereka adalah istri-istri Nabi SAW. Jadi beliau menikah pertama dengan Ummu Kulsum binti Abu Bakar Siddiq. Istri beliau Ummu Kulsum binti Abu Bakar Siddiq, yang tidak lain saudari dari Aisyah radhiyallahu anha, yang juga istri Nabi SAW. Istri beliau kedua namanya Ruqayyah binti Abi Umayyah. Ruqayyah binti Abi Umayyah ini adalah saudari dari istri Nabi yang bernama Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anhunna. Kemudian istri beliau ketiga namanya Fari'ah binti Abi Sufyan, yang tidak lain adalah saudari dari Ummu Habibah binti Abi Sufyan, istri Nabi SAW. Terakhir keempat, istri Abu Tolha namanya Hamana binti Jahash, yang tidak lain saudari dari istri Nabi yang bernama Zainab bintu Jahshin. Makanya Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Al-Isabah fi Ma'rifati Sahabah menyebutkan ini salah satu bentuk periparan di kalangan sahabat yang cukup unik. Sebab istri-istri yang dinikahi adalah saudari dari istri-istri Nabi SAW, dan itu tidak ada pada sahabat kecuali pada Abu Tolha radhiyallahu ta'ala, Tolha bin Ubaidillah radhiyallahu ta'ala anhu. Dan beliau ini mendapatkan gelar yang luar biasa dari Rasulullah SAW, yang kesemuanya merujuk kepada kedermawanan beliau dalam membagi hartanya. Beliau digelari Nabi dengan gelar Al-Fayyad, yang artinya orang yang banyak memberi. Beliau digelari Tolhatul Khair, Tolha orang baik. Beliau digelari Tolhatul Jud, Tolha yang dermawan. Dan itu tidak lain memang karena kedermawanan beliau yang sangat luar biasa.
beliau itu kalau ada salah seorang dari suku beliau, Bani Taim, yang juga merupakan suku dari Abu Bakar Siddiq, itu kalau ada salah satu dari sukunya yang punya hutang, itu akan dilunasi. Beliau adalah seorang saudagar yang sangat sukses. Hartanya itu memang diperuntukkan buat Allah Ta'ala dan akhirat, sehingga dia dengan harta tersebut menggunakannya untuk menjadi jembatan supaya sampai ke surga Allah. Jadi siapa saja yang ada hutang dari sukunya, itu akan dilunasi dengan uang pribadi beliau. Itu salah satu bentuk kedermawanan Tolha bin Ubaidillah radhiyallahu ta'ala anhu. Dan beliau suatu saat pernah berhasil menjual tanah beliau di Syam, di Yaman, di Hadramut, dan beliau mendapatkan uang sekitar 700.000 dirham. Uang yang sangat besar, uang yang sangat banyak. Dibawa uang tersebut ke rumah beliau, kemudian sampai uang itu di malam hari, dan beliau pun terlihat gelisah dan tidak tenang. Beliau tidak bisa tidur di malam tersebut, sehingga istrinya pun bertanya, "Ada apa dengan engkau? Kenapa engkau terlihat gelisah?" Dijawab oleh beliau radhiyallahu ta'ala anhu, bagaimana mungkin seorang hamba itu bisa tidur dengan nyenyak sementara harta sebesar ini ada di dalam rumahnya? Jadi seperti apa yang harus aku tunjukkan kepada Allah? Karena di rumahku ada harta yang begitu melimpah, seakan-akan aku ini merasa bahwa besok itu aku tidak akan mendapatkan rezeki dari Allah, sehingga mengandalkan harta yang masih ada ini. Jadi bentuk keyakinan beliau kepada konsep rezeki bahwa Allah yang beri, beliau itu tidak mau menyimpan harta terlalu banyak. Jadi bagi beliau, kalau menyimpan harta terlalu banyak, itu berarti suuzon kepada Allah, buruk sangka bahwa Allah tidak akan memberi harta untuk besok, lusa, dan seterusnya. Maka beliau gelisah dengan harta yang melimpah yang banyak ini di rumahnya. Maka sang istri pun mengusulkan, kalau begitu bagi-bagikan saja harta ini besok pagi. Oh, engkau betul-betul istri yang sangat soleha. Ini istri zaman itu Istri zaman tersebut mendukung suaminya itu dalam berderma, dalam bersedekah, dalam menginfakkan hartanya. Datang besok pagi, kemudian beliau pun mulai membagi-bagikan harta ini kepada Ansor, kepada Muhajir, dengan jumlah yang berbeda-beda tergantung dengan kedudukan mereka. Ketika harta ini dibagi-bagikan, istrinya berkata, "Apa yang kau tinggalkan untuk kita?" Lalu Tolha berkata, "Kenapa tidak dari semalam kau meminta? Kalau engkau minta dari semalam, ya kita sisakan. Ternyata masih tersisa satu kantong uang yang belum dibagi, ini ambil untukmu. Sisa dari uang yang belum kita bagikan." Ternyata setelah dicek dan dihitung, yang tersisa hanya 1.000 dirham. Dari 700.000 dirham yang tersisa 1.000 dirham. Luar biasa kedermawanan Tolha bin Ubaidillah radhiyallahu ta'ala anhu. Dan beliau wafat dalam peperangan yang terjadi antara sahabat Nabi SAW fi ma'rikatil Jamal, di perang Jamal. Beliau dibunuh oleh orang-orang yang tidak dikenal. Beliau ditombak, kemudian terluka parah, lalu meninggal dunia sebagai syahid. Kenapa kita katakan syahid? Karena Nabi SAW yang berkata demikian kepada Tolha. Karena Nabi SAW berkata, barang siapa yang ingin melihat orang yang syahid yang masih berjalan di atas bumi, maka lihatlah Tolha bin Ubaidillah. Jadi kabar kesyahidan beliau itu sudah Nabi SAW kabarkan sebelum beliau wafat. Jadi ketika beliau wafat, ditombak oleh orang yang tidak dikenal, maka beliau pun wafat dalam keadaan syahid sebagaimana sabda Nabi SAW radhiyallahu ta'ala anhu. Mudah-mudahan kita bisa meneladani kedermawanan sahabat Nabi SAW Tolha bin Ubaidillah, dan bisa meneladani kepahlawanan beliau dalam membela Allah dan membela Rasul. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala berkahi kita, amin ya rabbal alamin. Mungkin demikian yang bisa kami sampaikan, sekelumit dari cerita sahabat Nabi SAW yang bernama Tolha bin Ubaidillah radhiyallahu ta'ala anhu. Wallahu a'lam bishawab.